Pernah nggak sih ngerasa kalau networking itu kayak siksaan? Nah, materi kali ini bukan cuma soal gimana caranya bertahan di acara networking, bukan. Ini soal mengubah cara mainnya total, dengan memakai sifat introvert kamu itu sebagai senjata rahasia. Jujur deh, mendingan ke dokter gigi buat perawatan akar daripada harus basa-basi di ruangan penuh orang asing, iya kan? Nah, kalau kamu ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian. Kutipan ini kayaknya mewakili perasaan kita semua deh. Tapi pertanyaannya, kenapa sih harus kayak gitu? Oke, yuk kita bedah dulu deh pengalaman networking tradisional yang super canggung itu. Coba bayangin ya, kamu masuk ke sebuah ruangan, wah, jantung langsung dak-dik-duk, mata langsung jelalatan, nyari-nyari ada nggak ya muka yang dikenal? Nggak ada. Akhirnya dengan berat hati, kamu deketin orang asing, mulai obrolan basa-basi yang kaku banget, dan hening, nggak ada kliknya sama sekali. Akhirnya, pura-pura mau ambil minum terus kabur. Familiar banget kan ceritanya? Nah, ternyata masalahnya tuh bukan di kamu loh. Kabar baiknya adalah, masalahnya bukan di kita, tapi di cara atau model yang kita pakai selama ini. Kita itu sering banget kejebak di antara dua model yang salah. Yang pertama ada networking transaksional. Ini yang rasanya licik, kayak cuma mau manfaatin orang. Yang kedua, networking tanpa arah. Ngobrolnya sih asik, ramah, tapi ya gitu-gitu aja, nggak ada hasilnya. Dua-duanya bikin capek doang. Oke, sekarang lupakan cara-cara tadi, yuk kita bahas pendekatan yang beneran berhasil. Ini dia nih kuncinya, berhenti niru-niru para ekstrovert. Kamu nggak perlu jadi orang lain. Justru kemampuanmu buat dengerin baik-baik, mikir dulu sebelum ngomong, dan keinginanmu buat punya koneksi yang tulus, itu bukan kelemahan, sama sekali bukan. Itu superpower kamu. Nah, ini dia alternatifnya, namanya networking strategis. Intinya, bukan soal jadi yang paling berisik di ruangan, tapi jadi yang paling cerdas. Ini pendekatan yang pakai sistem, di mana persiapan dan ketulusan itu jauh lebih penting daripada sekedar basa-basi. Dan disinilah para introvert bisa benar-benar bersinar. Terus, gimana cara kerjanya? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng kerangkanya. Sistem ini punya 4 langkah utama. 4 langkah inilah yang bakal mengubah networking dari sesuatu yang bikin ngeri jadi sebuah proses yang strategis dan bahkan bisa jadi menyenangkan loh. Kita lihat satu-satu ya. Kita masuk ke langkah pertama, temukan misi kamu. Ini ada contoh nyata dari seorang penjual asuransi bernama Nick. Awalnya dia ya jualan aja, tapi semua berubah pas dia ingat perjuangan kakeknya. Tiba-tiba dia nggak lagi ngerasa jualan asuransi, dia punya misi yang lebih besar, memastikan nggak ada pengusaha lain yang nasibnya kayak kakeknya. Nah, dengan misi ini, setiap obrolan dia jadi tulus, bukan lagi sekedar jual beli. Lanjut ke langkah kedua, tentukan niche atau ceruk pasar kamu. Jadi ada cerita tentang Leslie nih. Dulu dia ngerasa pesannya itu kayak nggak nyampe ke siapa-siapa, soalnya dia nyoba ngomong ke semua orang. Terus dia bikin keputusan berani. Dia cuma mau fokus ke para profesional medis yang percaya kalau nutrisi itu adalah bagian dari kesehatan. Dan boom! Seketika itu juga dia bukan lagi cuma satu suara di antara keramaian. Dia jadi satu-satunya pilihan yang paling relevan buat audiens yang spesifik itu. Nah, langkah ketiga, rancang pesan kamu. Coba deh bayangin bedanya. Daripada bilang, saya seorang copywriter, seorang wanita bernama Whitney Cole bilang kalau dia adalah The Mission Maven. Keren kan? Gelar ini tuh langsung bikin orang penasaran. Orang nggak cuma manggut-manggut sopan, tapi mereka jadi nanya, itu artinya apa? Nah, ini yang mengubah perkenalan biasa jadi awal obrolan yang seru dan mendalam. Coba deh, sekarang kamu pikirin sebentar. Kalau kamu harus ngejelasin nilai unik kamu cuma dalam 2 atau 3 kata yang bikin orang penasaran, kira-kira apa yang sebutannya? Ingat, ini bukan soal jabatan kamu, tapi soal dampak apa yang kamu hasilkan. Dan yang terakhir, langkah keempat, ceritakan sebuah kisah. Ini, jujur aja, adalah senjata kamu yang paling ampuh. Kenapa? Karena waktu kamu cerita, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Namanya neural coupling. Otak orang yang dengerin itu jadi nyambung sama otak kamu. Mereka nggak cuma dengerin fakta, tapi mereka seolah-olah ngerasain apa yang kamu rasain. Cerita itu bisa nembus benteng logika dan skeptisisme, dan langsung bikin koneksi emosional yang susah dilupain. Oke, jadi gimana kalau kita rangkum semuanya? Intinya begini, kamu ganti yang namanya spontanitas dengan persiapan yang matang, dan hasilnya, kamu jadi lebih percaya diri. Kamu ganti tujuan transaksional dengan misi yang tulus dari hati, dan hasilnya, koneksi yang beneran terbentuk. Terus, kamu ganti ngalor ngidul nggak jelas dengan fokus yang strategis, dan hasilnya, dampak yang nyata.
Dan dampaknya itu, wah, jauh lebih besar dari sekedar urusan bisnis. Ada seorang anak bernama Joel Turner. Dia pakai prinsip-prinsip yang sama ini bukan buat cari klien, tapi buat mengatasi kecemasan sosialnya. Dia berubah dari anak yang selalu sembunyi di balik hoodie-nya jadi seseorang yang percaya diri. Cerita dia ini bukti paling kuat kan, bahwa ini semua bukan cuma soal networking, tapi soal membangun koneksi antar manusia yang tulus. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Gimana kalau semua yang selama ini kamu anggap sebagai kelemahan, sifat pendiammu, rasa malasmu buat basa-basi, ternyata justru adalah senjata rahasiamu? Dengan sistem yang pas, sifat introvertmu itu bukan lagi halangan. Justru, itu jadi keunggulan strategis kamu.